Saya sudah punya cucu 4, anak saya 4, yang 3 sudah menikah, yang 1 cowok belum, ya, tapi sudah bekerja, dia sudah bisa mandiri karena umurnya juga sudah 24. Jadi saya ini kakek yang yang tidak mau dibilang kakek, ya, pengennya masih muda terus. Saya bergereja di GKI Jati Bening Indah. Namun 9 tahun yang lalu gereja kami ditutup dan sekarang gereja kami bertempat di mana saja. Jadi gereja mula-mula berpindah-pindah tempat. Ya di tempat saya seringnya di rumah saya karena menampung jemaat terus banyak. Dulu jemaatnya 400-an. Sekarang tinggal paling banyak kalau pas ibadah ada rata-rata 50 lah. Tapi kalau pas Natalan bisa ngumpul sampai 200, masih puji Tuhan. Itu perkenalan saya. Istri saya masih sebagai guru, jadi masih aktif bekerja, jadi masih punya gaji sendiri, bisa membiayai diri sendiri dan bisa ngasih cucu-cucunya beli es dan lain sebagainya. Dan saya itu untuk perkenalan saya. Karena itu luar biasa ya, puji Tuhan. Saya bagaimanapun juga tidak boleh lepas kalau saya ditunjuk mau jadi pembicara. Sebenarnya pembicara atau khotbah atau apa saya nggak tahu. Artinya pada di sini kita sama-sama berbicara tentang firman Tuhan, kita sharing bagaimana supaya kita yang sudah diberkati ini menjadi berkat bagi banyak orang dan menjadikan garam dan terang bagi dunia kita, khususnya di lingkungan kita. Sebelum kita mulai untuk membahas atau kita sharing dengan firman ini, marilah kita bersama-sama berdoa untuk meminta Roh Kudus supaya datang di hadapan kita, di hati dan pikiran kita, membimbing kita supaya kita bisa diberikan terang, bisa hati dan pikiran kita bersama-sama dengan Tuhan dan memuji, memuliakan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, Allah Bapa kami yang kami kenal dan kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan kalau pada malam hari ini Engkau telah memberikan kesempatan kepada kami untuk bersama-sama mendengarkan dan sharing akan firman Tuhan. Kami orang-orang berdosa, kami orang-orang yang tidak mampu berbuat apa-apa, namun Engkau masih memberikan kami kepercayaan untuk kami bisa berbuat banyak kepada banyak orang. Tuhan, selidikilah kami ya Tuhan untuk hati kami masing-masing ini. Turunlah Roh Kudus atas kami semua Tuhan, supaya kami mengerti apa yang Engkau kehendaki lewat firman yang akan kami pelajari ini. Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami semua ini, memberkati dalam kehidupan kami semua. Jadikanlah kami garam dan terang dunia, supaya kami harum di banyak orang dan kami bisa memuliakan nama-Mu. Tunjukkanlah jalan kebenaran bagi kami Tuhan, supaya kami bisa memulai untuk ibadah ini, walaupun ibadah ini sangat singkat, ibadah ini tidak bisa saling menemukan, namun kami percaya bahwa Engkau hadir di dalam ibadah ini Tuhan. Engkau sertai kami senantiasa Tuhan, dan Engkau berikan kami sesuatu yang baik. Jauhkan dari segala mara bahaya dan godaan, dan mampukan kami untuk bisa meneruskan sharing ini dengan baik dan bermanfaat bagi kehidupan kami, khususnya bagi orang-orang yang Engkau berkati dan kami memberkati orang. Terima kasih Bapa, semua doa ini kami minta dan kami panjatkan demi nama-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Dan luar biasa pada malam hari ini karena sudah mulai dengan satu firman di mana kita sudah diberkati terlebih dulu oleh karena kita harus memberkati. Nah, satu sharing dulu, mungkin kita harus melihat bagaimana awal mula kita. Kenapa Tuhan tidak pernah melepaskan dari kita apapun. Yang dikatakan bahwa dalam keadaan COVID seperti sekarang ini pun, kita semua yang pertama adalah diberi berkat kesehatan. Kita diberikan kebahagiaan di dalam rumah tangga kita masing-masing. Khususnya apa yang kita alami adalah kita sangat bersyukur bahwa kita tetap disertai oleh Tuhan. Bang Niko boleh membantu saya ya, karena mungkin lebih enak untuk ini. Jadi
coba kita melihat untuk kalau ada buka Alkitab, jadi bagaimana kita melihat kejadian bahwa Abraham dipanggil oleh Allah. Kejadian 12 ya dari ayat 1 ya. Kejadian 12 ya, itu dari ayat 1 sampai dengan ayat 9. Ini ada satu bagi saya bagaimana saya awal mula dari masih saya muda, artinya saya ada di kampung di sana, saya ada di daerah Gunung Kidul, jadi sangat terisolir mungkin ya, karena sangat sedikit sekali orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan, tahu akan kebenaran Tuhan, masih sedikit sekali. Dan di sana saya sebagai kaum minoritas, dan kaum yang artinya yang tidak diperhitungkan. Jadi, mari kita baca bersama-sama, paling tidak saya yang akan membaca. Jadi, dengan perikop Abraham dipanggil Allah. Ya. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Dan engkau akan menjadi berkat, aku akan memberkati, coba dinaikkan biar, nah, supaya saya ulang, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan oleh semua, kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abraham berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abraham membawa Sarai, istrinya, dan Lot, anak saudaranya, dan segala harta benda yang didapat mereka, dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan, lalu sampai di situ, Abraham berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon tarbatin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abraham berangkat dan makin jauhlah ia berjalan ke tanah Negeb. Ini firman Tuhan saya sampaikan dari kejadian. Kenapa? Karena kejadian ini juga menimpa kepada saya juga. Jadi di mana kalau cerita tentang Abraham, kenapa Abraham dipanggil oleh Tuhan, diminta oleh Tuhan supaya Abraham tetap punya percaya, mengimani bahwa pindah dari sesuatu hal yang nyaman kepada hal yang akan ditunjukkan yang ke depan supaya kita menjadi berkat, kita bisa memberkati. Nah, ada cerita bagi kehidupan saya, dan dalam cerita kehidupan saya ini boleh saya ada satu satu pengalaman sama dengan Abraham yang ada di sini. Jadi saya tidak menceritakan ke Abraham, tapi saya menceritakan kehidupan sehari-hari. Oh, pada waktu itu saya di Gunung Kidul bersama istri dan seorang anak. Saya datang untuk pergi ke Jakarta, di mana saya sudah enak di rumah. Artinya saya ikut dengan orang tua.
saya anak terakhir dan saya harus membantu atau saya harus menjaga orang tua yang sudah tua. Dan memang di dalam keluarga juga dikatakan bahwa gini, karena kamu anak terakhir, tolong ya jaga orang tua karena semua anak-anaknya ada di Jakarta. Jadi orang tua itu perlu pendampingan, misalkan orang tua ada buka toko, ada dagang, Kak. Jadi kalau dipikir, saya tidak pernah ada kekurangan apa-apa karena ya disiapkan segala sesuatu, mobil disiapkan, apa disiapkan, pembantu disiapkan, jadi saya tidak pernah kehilangan, artinya tidak pernah kehilangan duit, apa mau seneng pun juga bisa. Namun, sesuatu hal yang terjadi bahwa orang tua saya sendiri justru memberikan kepada saya sesuatu yang luar biasa. Dia mengatakan bahwa kalau hidup saya tetap di kampung, hasilnya ada di desa, ya mana mungkin saya bisa banyak memberkati orang. Karena dari orang tua saya sendiri sudah mengajarkan dari saya bahwa dia selalu memberikan sesuatu. Jadi kalau dalam satu ininya adalah tabur tuai. Jadi saya melihat dari bagaimana kejadian-kejadian yang ada di orang tua saya. Kadang anaknya sendiri tidak punya apa-apa, minta gitu, tapi tidak dikasih. Tetapi yang paling menyakitkan, sudah anaknya sendiri tidak dikasih apa-apa, minta nggak dikasih, dia masih bisa nolong orang, masih bisa memberikan orang. Bahkan kadang suka yang paling nggak enak itu, ya mungkin karena saya juga masih kecil dulu, sukanya makan yang goreng-gorengan atau makan yang es semacam kayak gitu. Anaknya sendiri nggak dikasih, tapi begitu ada orang lewat, orang datang, dikasih-kasih ke orang. Begitu saya mengerti bahwa, oh ini adalah sesuatu pelajaran bagi saya setelah gede. Pada waktu saya disuruh ke Jakarta, dikasih tahu. Jadi, Ben, katanya, kalau panggil saya si Ben, gitu. Ben, tolong ya, ingat dari orang tua, katanya. Orang tua ini kita kadang tidak punya apa-apa, tapi kalau kita memberikan sesuatu kepada orang, memberkati, khususnya tetangga, saudara-saudara, dan lain sebagainya, Tuhan pasti ada saja jalan. Jadi mesti memberikan sesuatu yang baik jalan bagimu. Akhirnya saya diminta untuk saya jalan ke Jakarta. Jadi saya jalan ke Jakarta, saya anak dan istri. Jadi saya sudah punya anak satu waktu itu. Dan tidak punya apapun tidak membawa apapun karena saya di Jakarta harus tinggal di tempat kakak. Jadi pada waktu itu ya kakak saya sudah bisa dibilang sudah enak lah, sudah semuanya tersedia. Saya datang Pak Kakak, saya tidak punya pekerjaan dan saya tidak tahu harus bekerja apa. Namun luar biasa puji Tuhan, pada saat itu saya membantu dan istri saya yang duluan lah dipanggil untuk menjadi guru. Jadi dia guru di SMA 68 dulu, karena sekolahnya juga ada sekolah di sekolah keguruan. Akhirnya diangkat jadi pegawai negeri sampai dengan saat ini. Nah, pada waktu saya ikut kakak ini pun, saya juga tidak pernah membayangkan bahwa saya akan mempunyai usaha sendiri. Gitu. Karena saya melihat saya susah ini untuk masuk ke bidangnya kakak saya. Bidang kakak saya adalah di telekomunikasi juga, seperti apa yang saya gelutin sekarang ini. Dan beliau mainnya sama, main di pemerintahan. Waktu itu Telkom itu masih punya negara murni. Jadi karena bukan PT Telkom dulu, ada Telkom sendiri. Jadi sudah luar biasa, saya juga tidak bisa ngapa-ngapain. Namun, apa yang dilakukan oleh teman-teman ini, saya contoh dari kakak saya bisa hidup, dan saya bisa ngerti, bahwa saya bisa meneladani bagaimana kakak saya untuk bekerja, untuk bermain di telekomunikasi dan lain sebagainya. Karena jujur saja, saya dari hukum waktu itu, dan saya tidak mengerti masalah telekomunikasi, hanya hobi. Namun saya diajar supaya saya bisa autodidak, saya teman-temannya, saya menjadi orang yang bisa diandalkan. Nah, saya juga tidak bisa mikir apa-apa karena sebagai adik,
saya dikasih tempat di sana untuk bisa menempati ya satu tempat lah, kamar gitu. Saya masih di Sokong dan lain sebagainya. Dan saya berpikir bahwa apapun yang saya kerjakan harus yang terbaik bagi kakak saya, dan saya mengerti bahwa saya sudah rajin ke gereja gitu. Bahkan saya sangat fanatik sekali dengan gereja, karena saya hari Minggu disuruh bekerja, saya tidak mau. Sampai kakak saya marah-marah dan ngomong yang tidak enak, tapi saya tetap tidak mau. Karena bagi saya, hari Minggu adalah harinya Tuhan. Jadi hari untuk Tuhan. Supaya waktu saya diajar di sekolah, artinya, itu tetap hari Minggu adalah harinya Tuhan. Maka saya memuliakan Tuhan di hari Minggu. Saya akan mendapatkan berkat dan lain sebagainya, itu sangat fanatik sekali. Jadi saya sampai tidak mikir, apakah begitu sudah besar, apakah benar kalau setiap minggu saya ibadah atau saya tidak melakukan apa-apa terus Tuhan kasih berkat. Ternyata bukan itu kuncinya. Jadi seperti Abraham yang disampaikan ini, bahwa kita suruh pergi ke daerah yang lain. Artinya saya dari Gunung Kidul suruh ke Jakarta, saya tidak tahu di Jakarta saya harus berbuat apa. Saya hanya berdoa. Saya berdoa, saya membaca Alkitab, ya walaupun dalam membaca Alkitab, saya tidak rajin pada waktu itu. Saya hanya pengen membaca Alkitab, kadang-kadang kalau baca Alkitab ya aneh aja. Jadi kita buka, pas firman-Nya di mana, nah itulah yang saya baca, oh Tuhan berfirman pada saat ini. Untung tidak pernah ada yang saya buka blank, ada warna putih gitu, kayak yang cerita-cerita. Jadi saya tetap berpegang pada firman, bahwa firman Tuhan inilah nanti yang akan membawa saya ke dalam satu jalan, bahwa saya akan diberkati dan saya akan menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Saya selalu menyatakan bahwa saya ada pegangan pada firman. Saya ya tidak rajin-rajinlah membaca Alkitab, tetapi SD saya pun juga demikian. Saya punya anak satu, akhirnya anak saya dipanggil Tuhan. Pada waktu itu saya harus pisah dengan mulai memisahkan diri dengan kakak karena saya nggak enak, maksud saya jadi benalu gitu. Tapi saya bertempat di tempat yang tidak baik, artinya tidak sehat, dan anak saya kena demam berdarah pada waktu itu tahun 85, kena demam berdarah dan meninggal waktu kecil. Tapi puji Tuhan, saya diberikan kembali anak-anak saya yang banyak sekali, jadi 4 anak kembali, oleh karena Tuhan yang membimbing saya. Nah, bagaimana saya ada selalu bersama dengan Tuhan, bahwa Tuhan membentuk saya supaya saya tetap teguh pada Tuhan. Saya tetap berbicara, saya tetap membaca Alkitab. Karena saya tahu bahwa segala sesuatu datangnya adalah dari Tuhan. Makanya itu saya tidak diberi kepandaian untuk telekomunikasi, saya tidak diberikan kepandaian untuk IT. Namun Tuhan selalu memberikan kepada saya orang-orang yang diutus oleh Tuhan untuk membina saya, untuk mengajari saya supaya bagaimana saya mengerti akan pekerjaan-pekerjaan itu. Karena memang sama sekali saya bukan di bidang saya, tapi Tuhan memberikan kepada saya sesuatu yang baik. Dari mana? Oleh karena saya sering membaca Alkitab, oleh karena saya sering mengetahui bahwa Alkitab ini bukan hanya dibaca, tapi Alkitab ini diimani dan Alkitab ini dilakukan. Ya, kenapa mesti dibaca dulu, diimani, baru dilakukan? Karena kalau tanpa dibaca juga kita tidak akan mengerti, karena iman itu timbul dari ya pendengaran. Dan kalau membaca Alkitab, ini sekali lagi kepada teman-teman, kalau baca Alkitab itu sebetulnya jangan sampai baca Alkitab tapi dibatin, apa namanya, hanya dibatin aja, tidak diucapkan. Kalau baca Alkitab itu yang benar adalah diucapkan, karena firman itu timbul dari pendengaran. Dari kita mendengar dari ucapan kita sendiri, maka firman itu akan masuk ke dalam hati kita. Dan Roh Kudus akan memudahkan kita supaya kita melakukan firman itu. Ya, coba kita contoh bahwa orang tetangga kita sebelah atau saudara kita sebelah itu kalau membaca firman, tidak pernah dia membaca firman dengan hanya di batin, hanya dengan suara mulut tertutup. Tapi mereka mulut terbuka dan malah teriak-teriak gitu.
Supaya apa? Supaya orang itu mengerti firman dan tahu akan firman. Karena firman itu, iman itu timbul dari pendengaran. Jadi itu saya gini. Nah, pada waktu saya mulai bekerja, dari saya mulai jadi pegawainya saya bekerja, ini ada saksi hidup saya ini, itu Pak Gunawan itu saksi hidup saya. Karena waktu saya bekerja juga luar biasa. Pak Gunawan justru malah bekerjanya di tempat-tempat yang tidak enak. Karena bekerjanya itu di apa namanya, di ya Mabes sana dia Mangga Besar. Jadi dia selalu tertekan. Sedangkan saya tidak tahu bahwa Gunawan ini sudah orang yang ngelotok di Alkitab. Dia mempelajari Alkitab, hafal dengan ayat-ayat, bahkan dia membandingkan dengan Al-Quran pun hafal. Tapi saya tidak tahu. Pada waktu itu saya tidak mengerti bahwa dia tahu. Nah, saya pekerjakan karena saya juga sebagai pekerja, saya juga bekerja, dia datang ke Jakarta, kita ambil gitu. Makanya dia bekerja di tempat yang tidak baik lah. Akhirnya dia tidak tahan, tidak mampu, dan bersama-sama dengan saya untuk mulai bekerja dengan saya. Nah, saya diberi oleh Tuhan bahwa kemampuan untuk saya bisa memberikan segala sesuatu. Artinya jadi marketing, jadi sales. Saya mampu pada waktu itu, saya mengerti. Jadi saya jadi sales itu pun juga begitu sama. Setiap saya jadi sales, yang saya sasar adalah anak-anak Tuhan. Kenapa? Karena saya yakin dan percaya bahwa anak-anak Tuhan itu mempunyai visi yang berbeda dengan yang lain. Kenapa? Begitu ketemu anak Tuhan, hati saya enak banget. Wah, ketemu anak Tuhan, hati saya enak banget. Saya doakan itu supaya bagaimana saya punya dagangan itu bisa laku, bisa dibeli oleh dia. Karena apa ya? Saya orang tidak pernah mengerti Jakarta. Saya sampai di Jakarta pun kalau mau ini nyasar-nyasar. Dan saya tidak pakai mobil, saya pakai motor. Saya basah kuyup dan lain sebagainya. Ya, sebetulnya nggak enak juga ya. Kalau saya di kampung, saya jalan pakai mobil, sampai di sini saya pakai motor terus. Namun, saya tetap berdoa, dan saya setiap bangun pagi, jam 5 subuh, saya bangunin. Ya termasuk ini Gunawan, ini saya bangunin semua yang ada di rumah saya bangunin. Kenapa ini pertanyaan? Kok semua yang ada di rumah saya? Jadi rumah saya waktu itu saya sewa rumah. Saya di Jakarta sudah sejak tahun 90 itu jadi kontraktor. Jadi 98 saya sudah jadi kontraktor. Artinya kontrak sana, kontrak sini. 10 kali saya kontrak rumah di Jakarta. Jadi setiap saya kontrak rumah, saya udah punya anak, saya punya pembantu, saya punya orang-orang yang di kantor, itu tinggal di tempat saya. Jadi rumah saya memang strategis, kecil, kemana-mana dekat, kamar mandi dekat, ke ruang ini dekat, ya karena kecil, jadi strategis, namanya strategis itu. Namun di situ banyak sekali orang-orang. Jadi saya menampung banyak orang-orang dari kampung, dari saudara saya juga, dari yang lain, dari tetangga. Saya tampung di situ untuk saya bisa memberi makan, untuk saya memberi pekerjaan, untuk saya memberikan segala sesuatu fasilitas yang lain-lainnya, supaya mari kita sama-sama dengan saya bekerja, supaya saya bisa memberkati banyak orang. Karena di dalam doa saya, setiap saya berdoa, saya selalu ngomong, Tuhan, jadikanlah saya saluran berkat bagi banyak orang. Itu yang saya terus doakan. Setiap saat saya berdoa, saya tidak lupa untuk menanyakan bahwa Tuhan, jadikanlah saya saluran berkat bagi banyak orang. Nah, saya sudah memulai dengan percaya bahwa diberkati untuk memberkati itu adalah satu hal yang paling penting bagi kehidupan saya. Karena apa? Semua yang saya dapat untuk pekerjaan maupun berkat itu datangnya dari Tuhan, dan saya tidak pernah mempunyai kepandaian. Tapi kepandaian itu timbul dari Tuhan, karena semua adalah anugerah. Jadi kalau orang di tempat saya sudah ibadah, sudah sejak tahun, ya mungkin tahun 95 atau 90, ya 95-an, karena saya ingat 98 itu ada bakar-bakaran di
ruko saya tidak terbakar, yang di depan udah dijarah dan sebagainya, karena kami habis ibadah. Jadi setiap Jumat kami ada ruangan khusus, ya bukan ruangan khusus, dulu ada ruangan khusus, tapi ada satu tempat yang kita pakai untuk ibadah setiap saat, bahwa kami tidak pernah akan melupakan Tuhan. Bagaimanapun Tuhan turut campur tangan dengan usaha saya, dengan teman-teman dan keluarga. Makanya kita harus mempunyai ibadah setiap Jumat. Saya melakukan ibadah sudah sejak tahun 95 sampai dengan saat ini. Apapun yang terjadi, kami tetap akan beribadah. Jadi, banyak orang setiap pagi jam 5 kita bangun untuk kita berdoa, memuji Tuhan, kita membuka satu ayat. Jadi tidak lama berdoanya, saya sebentar, karena saya tidak bisa menerangkan bahwa bagaimana saya menerangkan tentang kejadian sampai dengan wahyu, saya berbicara tentang firman, saya tidak bisa. Tapi saya tetap di dalam hal itu, saya berbicara tentang kehidupan saya sehari-hari dengan saya sampaikan kepada firman. Karena kalau kita melihat itu, ya saya membaca Alkitab baru 2 kali khatam, saya dari kejadian sampai wahyu, saya membaca sudah 2 kali. Tapi juga nggak ngerti juga, gitu. Bingung juga ini kadang nggak ngerti ceritanya. Kalau pengen tahu cerita, biasanya saya minta sama Pak Gunawan itu, saya tanya, ini ceritanya bagaimana? Baru dia ceritain, baru saya ngerti, oh ceritanya kayak begini ya. Tapi saya membaca hanya per ayat demi ayat. Nah, bagaimana, saya juga tidak tahu dari mana, tapi dari begitu, saya mulai tahun 98 setelah ada bakar-bakaran itu, kan itu terjadi banyak gonjangan ekonomi juga. Nah, dari situ saya mulai berpikir bahwa, oh saya sudah punya sedikit berkat. Kenapa kalau doa saya, Tuhan, jadikanlah saya saluran berkat bagi banyak orang. Kenapa saya harus memikirkan diri saya sendiri? Saya juga tidak memikirkan apa-apa, karena saya pada tahun itu sudah diberikan rumah saya. Rumah yang saya tempatin sekarang ini, saya diberikan tahun 93. Saya sudah diberikan rumah supaya ini, tapi kok saya tidak banyak berbuat, saya tidak banyak memberkati. Artinya saya hanya memberkati kepada lingkungan saya sendiri, hanya dari kantor, orang-orang yang membantu saya. Artinya apa artinya? Gitu. Kita berbuat baik kepada orang yang mengharapkan kita baik. Jadi saya tetap menjalankan sesuatu yang berbeda. Jadi gini, pada tahun dari 98 itu, saya baru memulai ingat bahwa saya harus memberkati, saya harus kembali lagi memberikan berkat kepada orang-orang di kampung saya, di daerah saya, kalau di sini komplek gitu ya, saya di kampung gitu, saya harus memberikan sesuatu yang berbeda, saya harus memberikan kepada daerah, saya harus memberikan kepada dan lain sebagainya. Nah, mulai dari situ saya selalu memberikan berkat khususnya kepada orang-orang jompo, kepada orang-orang yatim piatu, kepada orang-orang yang tidak mampu bersekolah, jadi beasiswa. Saya memberikan orang-orang yang tidak bisa punya rumah dan lain sebagainya. Saya sudah memulai rajin dengan memberikan segala sesuatu, walaupun awalnya itu dari keluarga menentang gitu. Kenapa? Karena dari keluarga akan ngomong, ini saja belum cukup, itu saja belum cukup. Karena tidak pernah ada kecukupan dalam keluarga kita maupun dalam pribadi kita. Tetapi, kami berhasil meyakinkan kepada keluarga bahwa semuanya nanti akan dicukupkan apabila kita tidak mencukupkan ke banyak orang. Nah, dari situlah kita mulai sesuatu yang baik. Jadi kita memulai menjadi saluran berkat. Jadi makanya saya ingat di dalam gini, coba kita minta di Ulangan 28 ayat 2. Di Ulangan 28 ayat 2. Jadi di Ulangan, mungkin saya baca ya, di Ulangan 28 ayat 2, satu ayat aja mungkin. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Nah,
ini aja. Jadi segala berkat itu akan datang kepada kita dan menjadi bagian kita jika kita mendengarkan suara Tuhan. Apa artinya? Jadi kita mendengarkan suara Tuhan itu selalu kita rindu akan Tuhan, jadi kita selalu mengerti bahwa kehidupan ini sebetulnya semua milik Tuhan. Tidak bukan milik siapa-siapa, karena semua barang yang ada di dalam kita, baik itu sampai dengan nyawa, lebih-lebih harta, siapapun, itu milik Tuhan, bukan milik kita sendiri. Dan oleh karena itu, dengan ayat ini saya sering membaca, tidak hanya sering, tiap hari saya membaca Alkitab. Pertama-tama yang saya baca adalah dari Amsal. Kalau sekarang ini tanggalnya tanggal 25, maka hari ini tadi saya membaca Amsal 25. Jadi itu suatu kesaksian bagi saya bahwa Amsal ini sebetulnya untuk anak-anak muda, untuk hikmat dari Salomo, dari Sulaiman. Tapi bagi saya sendiri, ya saya menganggap saya masih muda lah. Saya selalu akan muda gitu, karena saya bagaimana saya tidak muda kalau saya sudah tua, mana saya bisa menjadi saluran berkat. Jadi saya berpikiran gitu. Jadi untuk dari apa namanya Amsal, makanya teman-teman semua coba mulai saat inilah, atau ya mulai kapan aja, kita renungkan juga. Bacalah setiap tanggal 1 baca Amsal 1, tanggal 2 Amsal 2, tanggal 3 Amsal 3, sampai dengan seterusnya. Amsal ada sampai dengan 31 pasal. 31 Amsal itu kalau seandainya jatuh di tanggal 30, maka dirapel 30 dan 31. Atau nanti tanggal 1 dari rapel kedua, kalau memang nggak sempat. Tanggal 1 ya ambil tanggal 30, 31. Kalau toh mungkin tanggalnya hanya tanggal kayak Februari tanggal 29, ya manfaatkanlah untuk dari sampai 3 hari itu kita baca semuanya supaya full. Artinya ini bukan merupakan apa namanya mantra-mantra, bukan. Tetapi dalam Amsal itu banyak sekali yang saya dapat untuk hikmah, dan apapun. Itu ada semua. Nah, kenapa saya sekarang itu ikutin terus untuk mengutik-utik masalah perjanjian baru gitu. Jadi saya belum berjalan ke perjanjian lama gitu, karena ini kayak kejadian, ada ulangan, ada Mazmur, Amsal, dan lain sebagainya. Itu yang sering saya ulang-ulang juga supaya saya mengerti apa artinya hidup ini. Karena apapun dalam hidup ini kita harus ada rasa yang paling jelas adalah rasa belas kasihan. Kalau kita tidak pernah mempunyai belas kasihan kepada orang, ya contohnya tadi kayak Bang Niko, orang ordernya cuma 30, tapi tip-nya 50. Itu bukan karena apa? Karena dia punya roh. Ada sesuatu yang ada di sini adalah satu yang tunggal, adalah belas kasihan. Timbul belas kasihan dulu. Baru setelah beliau berkah belas kasihan, maka ada pikiran untuk memberkati orang. Karena apa? Kebar tuai, apa yang kita berikan kepada orang, khususnya kepada orang-orang yang kita kasihani, yang kita belas kasihani, itu maka Tuhan akan mengerti, akan dengar. Makanya apa yang kamu pekerjakan pada tangan kiri tidak terlihat oleh tangan kanan, karena Tuhan melihat barang yang tersembunyi itu. Jadi ya walaupun saya akhirnya pada sampai dengan saat ini saya selalu memberkati banyak orang, khususnya di Gunung Kidul ini. Saya tetap ada setiap tahunnya saya menyisihkan artinya CSR saya, bahkan kadang saya merelakan untuk kesenangan saya berikan orang yang untuk saya supaya berbelas kasihan. Jadi ada ayatnya ini di Mazmur 37 ayat Mazmur 37 juga. Mazmur 37 ayat 26. Ya siapa tahu nanti kalau sambil iseng-iseng gitu kita melihat baca-baca Alkitab, ya, baca-baca, ya boleh ditampilkan. Berapa? 37? Mazmur 37 ayat 26. Ayat 26 ya. Nah, ini
Ini yang dilakukan oleh orang tua saya pada waktu orang tua saya memberikan kepada saya. Pada waktu saya hanya dapat cerita ini, pada waktu itu zaman tahun berapa gitu, itu ada zaman namanya zaman Gaber, zaman di mana orang-orang Gunung Kidul pada kekurangan makanan. Karena ayah saya ini, orang tua saya ini ada pedagang gitu, jadi punya toko, punya warung, maka dia memberikan orang-orang yang miskin, orang-orang yang tidak bisa beli, yang hanya datang, hanya bawa kantong doang, tapi sifatnya minta-minta. Justru yang minta-minta diberikan duluan, yang bayar-bayar itu belakang, yang minta-minta dipelayani gitu. Sampai katanya, karena saya masih kecil, saya belum bisa ngerti, tapi saya dikasih cerita sama orang-orang saya, sampai orang yang mau beli pun kadang mengundurkan diri atau mengatakan dan lain sebagainya, dicela dan apa, orang itu kok sombong, kok malah dikasih-kasihkan orang, mau dibeli aja malah diberikan ke orang. Artinya ya sedikit lah diberikan, tapi itu merupakan sesuatu yang luar biasa bagi pelajaran dari orang tua saya. Kenapa? Karena di sini kalau tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Nah, ayat ini benar-benar memberkati saya, khususnya kepada keluarga. Apa yang dilakukan oleh orang tua saya dulu, berarti kepada anak, kepada saya, dan nanti juga kepada anak-anak saya, dan kepada cucu-cucu saya pun akan demikian. Seandainya kita tetap memberikan belas kasihan dan memberi pinjaman. Yang disebut memberi pinjaman di sini, kalau bagi saya, pinjaman itu bukan sesuatu yang komersil. Artinya kalau kita minjamin, nanti ada bunganya, gitu. Enggak. Tapi memberikan satu fasilitas. Jadi memberikan belas kasihan juga memberikan satu fasilitas. Nah, maka Tuhan akan melihat pada kita bahwa tidak mungkin Tuhan akan membiarkan umatnya yang sudah memberi belas kasihan, yang sudah mendengarkan suara Tuhan, bahwa tadi dikatakan segala berkat akan datang kepadamu apabila kamu mendengarkan suara Tuhan. Nah, artinya berkat, kalau kita mendengarkan suara Tuhan, berkat itu terus akan datang kepada kita. Dan apabila kita mempunyai belas kasihan, demikian juga tidak hanya kepada kita berkat itu datang, tetapi berkat itu datang juga akan kepada anak cucu kita. Oleh karena itu, ya jangan pelit-pelit lah. Kita juga ada pelit-pelit. Saya yakin dan percaya, mungkin saya harapkan juga mulai dari hari ini, malam ini. Kalau kita makan di restoran, ya berilah tip lah. Apapun orang itu tidak baik, kan biasanya gini, kalau kita ke restoran, ya saya sih yang ngalamin, sering ngalami. Gitu. Begitu kita dikasih pelayanan tidak baik, kita akan memberi tip itu, aduh, beratnya minta ampun, bahkan kita mengumpat tidak memberi tip, gitu. Karena sesuatu itu yang terjadi, yang setelah saya pernah terjadi adalah yang terbaik bagi saya. Saya pernah makan di suatu restoran, saya makan dikasih ikannya busuk. Saya komplain ini ikan busuk, ya. Begitu tidak saya makan, saya bilang, Pak, hormati dong, katanya. Loh, kenapa hormati? Lah, ini kan Bapak udah beli, Bapak sudah ini. Kenapa Bapak malah mengatakan ini ikannya busuk? Saya bilang, ya sudahlah Mas, dimakan saja kalau mau. Gitu. Saya bayar, saya tidak akan bayar. Bukan berarti saya akan menghindar dari karena saya tidak enak makan. Tapi baru saya cicip sedikit dan saya bau, ini ikan busuk, bukan ikan bau. Sebaiknya tidak usah dikasih apa-apa. Ya nggak usah dikasih apa-apa, tidak usah dikasihkan ke saya gitu. Ya, karena bosnya juga tidak ada. Jadi saya tidak mau berantem, kita balik. Apa yang terjadi? Orang itu pegawainya itu sewotnya minta ampun sama saya. Waduh, luar biasa, hampir semua ini malah saya dilihatin semua orang busuk. Ya udah, kan dia juga nggak tahu kalau busuk. Tapi begitu saya tidak punya apa-apa, saya keluar, saya kasih tip, ya lumayan lah saya kasih tip, artinya saya sudah tidak dibaikin, tapi hati saya, tak kasih tip apa tidak ya, tak kasih tip apa tidak ya. Kalau tak kasih tip, orangnya itu nggak bisa dapat pelajaran nih. Begitu saya kasih tip, ya udah, saya tinggal aja, saya terima kasih ya, Mbak, saya jalan.
pada suatu saat saya datang ke situ lagi, apa yang terjadi? Ternyata ya tebar tuai. Saya dikasih pelayanan luar biasa. Saya ditemuin sama bosnya, ya tidak apa-apa. Saya juga ngomong, Pak, makasih ya Pak. Loh, makasih apa? Ya, waktu itu terjadi perkelahian tempat saya karena ternyata barang saya busuk benar apa yang dia Pak katakan. Nah, terus loh, saya juga nggak apa-apa, Bapak, maaf Pak, kalau Bapak kemarin marah-marah. Loh, saya nggak marah-marah kok. Ya Pak, ya tapi saya tahulah anak buah saya cerita tentang Bapak bagaimana katanya. Padahal saya nggak marah-marah, maka saya ngasih tip, saya nggak marah-marah. Tetapi si bosnya itu luar biasa juga. Kasih saya makanan yang saya pada waktu pesan itu malah tidak boleh bayar. Dan saya, waduh ini luar biasa ini bosnya ini. Saya aja mungkin tidak akan melakukan hal yang seperti itu. Tapi Tuhan mengerti itu loh. Bahwa saat kita menahan sesuatu yang tidak harusnya saya tidak memberikan, tapi oleh karena saya melihat, saya mendengar kata Tuhan itu loh. Ya walaupun saya tidak rajin membaca Alkitab, tidak apa, ya kadang saya ini, tapi apa yang terjadi itu adalah suatu mukjizat gitu loh. Jadi orang mengingatkan orang tidak harus kita dengan sesuatu gitu, tapi kita hanya berbuat gitu. Yang kita berat sekali untuk berbuat baik. Saya sangat berat sekali untuk berbuat baik, tapi teman-teman orang lain menerima kami supaya kita bisa berbuat baik. Ya, dan saya yakin kalau satu perbuatan itu pasti perbuatan baik itu pasti diperhitungkan oleh Tuhan. Nah, kembali lagi kepada satu kehidupan kita, kebanyakan dari kita adalah kalau kita menemukan sesuatu hal, ya biasanya kalau saat ini kita kembali lagi kepada situasi yang saat ini, situasi yang COVID. Situasi sekarang ini saya sungguh diberkati sama Tuhan. Gitu. Karena saya juga tidak pernah melihat bagaimanapun caranya saya harus melakukan satu kegiatan di mana semenjak COVID itu mulai datang, saya sudah mulai bereaksi lebih dulu daripada pemerintah. Artinya saya melakukan penyemprotan disinfektan, saya melakukan sesuatu di sana, saya datang sendiri langsung ke lokasi, ke Gunung Kidul tempat saya. Kalau orang bilang begini, oh ya pantesan Pak Ben datang ke Gunung Kidul karena punya maksud. Punya maksudnya apa ya? Pak Ben kan sering selalu ikut dalam kancah politik. Wah ini pantesan dia mau politik kayak gitu loh. Tapi apapun yang dikatakan orang, apapun yang dibilang orang, saya mau punya jala, mau punya apa, saya nggak ada masalah. Yang penting saya berbuat. Saya memberikan sembako, saya memberikan segala sesuatu di sana. Bahkan saya sudah dikenal karena saya kan ada armada di sana. Kita ada ambulan, ada 4 ambulan yang ada di sana yang saat ini berjalan di sana. Di Jakarta juga saya ada beberapa yang khusus untuk orang-orang yang tidak mampu untuk membawa orang itu ke rumah sakit. Biasanya kalau ambulan kan mahal, kalau ambulan jenazah lebih mahal lagi gitu loh. Jadi kami bantu di sana, bukan berarti gini, kalau untuk membantu kita harus berpikir-pikir, nanti apa ya, saya membantu, saya sudah bantu gini, saya udah capek-capek, tapi orang ngomongin ya nggak enak gitu. Contohnya saya saja, saya memberikan fasilitas, saya memberikan kepada seseorang yang sana dengan tulus hati bahwa dalam doa saya jadikanlah saya saluran berkat bagi banyak orang. Saya menyalurkan berkat, sudah menyalurkan berkat, ngomongnya orang tidak ada yang enak, yang mencibir itu banyak. Khususnya mereka yang berpendidikan tinggi, pasti ngomongin sama saya tidak enak. Tapi mereka yang saya tolong, yang tidak punya pendidikan, wah luar biasa, berbahagia, senang sekali. Dan mereka menerima kita dengan baik. Kenapa? Biasanya, kalau kita sudah mau nyumbang, kita sudah mau berbuat baik, begitu ada orang ngomongin, itu kan lu punya maksud, karena lu punya apa, udah kita sudah diem, ya sudahlah. Kita udah mau berbuat baik, tapi kenapa tetap kita dicaci maki dan lain sebagainya. Tapi bagi saya, tetaplah berbuat baik. Jadi jangan jemu-jemu untuk berbuat baik untuk hal itu. Karena apa? Karena kita itu punya komitmen bahwa dalam suatu pekerjaan saya pun juga begitu. Saya harus menjadi orang yang harus bisa dipercaya sama orang. Saya harus bisa menjadi orang yang harus kami bisa
punya integritas gitu loh. Jadi orang itu bisa mengerti pada saya, mereka percaya. Karena hari-hari yang saya lalui, yang saya alami dalam satu pekerjaan saya, ya, ini mohon maaf, ini saya bisa cerita bahwa saya tidak punya marketing. Dulu saya punya banyak marketing, tapi sekarang saya marketingnya ya single fighter. Artinya semua orang yang ketemu dengan saya jadikan marketing, tapi saya sendiri yang menjadi marketing. Jadi semua pekerjaan-pekerjaan yang dalam perusahaan saya itu semua blessing, semua dari Tuhan, dan tidak pernah menyangka bahwa pekerjaan itu datang asalnya dari siapa saja, dari mana saja. Bahkan pekerjaan itu banyak yang datang dari orang-orang yang tidak diperhitungkan sama sekali. Orang-orang yang ya sifatnya sangat, mereka hanya pesuruh, ya messenger, mereka hanya sopir, mereka hanya OB yang memberikan satu informasi yang mengenalkan dengan saya. Itulah Tuhan kalau punya cara untuk memperkenalkan, untuk memberikan berkat lewat mana saja. Jadi jangan pernah anggap enteng atau remeh siapapun orang yang datang kepada kita, siapapun orang yang pernah menolong kita. Dan tidak usah pilih-pilih untuk orang itu memberikan bantuan kepada orang. Dan mohon maaf, kalau orang kaya, saya juga tidak pernah memberikan sesuatu, bahkan kadang saya berpikir kayak gini. Orang itu, kalau dulu-dulu saya tukang nyogok ya, artinya tukang nyogok itu tukang memberikan tip kepada orang-orang yang akan memberikan pekerjaan kepada saya. Saya harus berusaha untuk menyuap, saya berusaha untuk ini supaya dia memberikan pekerjaan. Tapi sekarang ini tidak, karena Tuhan memberikan jalan saya yang lain. Bahkan orang-orang yang kaya itu pun juga tidak saya kasih apa-apa. Jadi biarlah mereka sudah kaya. Kenapa kita masih memberikan orang-orang kaya itu? Saya memberikan orang-orang yang harus mampu kita berbuat, kita mampu menjadikan sesuatu yang baik bagi mereka, mampu mengangkat kehidupan mereka, karena mereka untuk makan pun juga tidak datang. Jadi kita harus jadi orang yang bisa dipercaya. Jadi kita menjadi orang yang harus dipercaya itu memang agak susah, karena kita harus memerankan integritas. Jadi bagaimana saya bisa berjalan pada sampai dengan saat ini, saya sangat diberkati bahwa orang-orang pada bingung untuk membayar THR, orang-orang untuk bingung bayar gaji dan lain sebagainya. Tapi puji Tuhan, ya walaupun saya harus bayar ratusan orang gitu, tapi Tuhan memberikan kepada saya sesuatu yang luar biasa, menyiapkan saya, yang pekerjaan ini pun tidak pernah saya duga-duga bahwa saya dikasih pekerjaan oleh Tuhan ini gitu loh. Dan pada saat ini pekerjaan ini masih bisa berjalan walaupun dalam masa COVID. Jadi dan Tuhan juga melancarkan bahwa pekerjaan ini juga masih diberikan kepada saya tagihan-tagihan yang tidak direpotkan. Artinya kalau orang lain ditagih itu berbicara, aduh ini lagi COVID, kami sendiri sedang begitu. Tapi ini tidak. Ini tagihan ini juga begitu lancarnya Tuhan memberikan jalan kepada saya. Kenapa? Saya percaya yakin tegar tuai. Karena apa yang saya berikan dengan ikhlas, apa yang berikan dengan bukan kita bikin-bikin, itu juga menjadikan Tuhan itu pasti akan menjawab. Ya, Tuhan itu menjawab dari mana saja arahnya. Tapi paling tidak, saya dapat mujizat juga ini. Tuhan menjawab saya lewat pekerjaan yang sekarang yang sedang susah untuk COVID, tagihan dan susah. Saya tidak pernah disusahkan untuk tagihan itu. Bahkan kalau bisa dibilang, saya belum nagih pun orangnya sudah ngasih tahu. Kapan nih mau nagih, sudah berjalan sekian, kapan nih, dan lain sebagainya. Itu luar biasa. Makanya, waduh, saya bersukacita luar biasa dalam saat ini. Kenapa? Karena ya saya pikir orang yang bisa dapat dipercaya memang Tuhan luar biasa untuk dapat mengadakan hal ini. Jadi, selamat bergabung, Bung Markus. Apa kabar? Malam, Pak. Apa kabar? Shalom, Pak. Baik, sehat, Pak. Terima kasih, Pak. Siap, Pak. Jadi, ini saya jadi pembicara, Pak. Jadi, kita sharing. Ya, Pak. Dengan senang hati pengen dengar, Pak. Ya. Oke, pada orang yang bisa percaya saya, catat di sana saya melihat dari Amsal, karena saya kan biasa baca Amsal. Amsalnya masih tanggal 28, besok ini sebentar lagi, 3 hari lagi. Tapi dari Amsal 28 ayat 20. Coba, Bang Nicholas di ini. Ini saya suka sekali dengan Amsal, kenapa?
Nah, jadi saya tidak pernah memikirkan bahwa ada beberapa kesempatan yang harusnya saya ambil, gitu, tapi saya tidak pernah, saya selalu diingatkan oleh Tuhan. Jadi saya bacakan lagi untuk Amsal 28 ayat 20. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Nah, apa yang saya ceritakan tadi memang betul juga gitu loh. Wah, ini luar biasa ini. Saya dipercayakan oleh Tuhan untuk saya bisa memberkati banyak orang. Saya diberikan sesuatu yang baik oleh Tuhan supaya saya diberkati, saya bisa memberkati orang. Sesuai dengan doa yang saya selalu doakan setiap saat, bahwa Tuhan berkatilah, jadikanlah saya saluran berkat bagi banyak orang. Jadi, karena Tuhan sudah memberkati saya, luar biasa, terlebih dahulu memberkati saya, maka saya harus memberkati orang juga. Ya. Dan ini disebut, tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Nah, ini satu hal lagi yang saya sampaikan, bahwa orang yang ingin cepat menjadi kaya. Biasanya ada satu kesempatan orang yang mau cepat menjadi kaya. Contohnya kalau saya main Bongliko juga begitu, Nicholas. Siapa yang main di pemerintahan masih mengalami pekerjaan di mana. Saya beberapa kali kepingin cepat menjadi kaya supaya saya bisa mendapatkan pekerjaan dan untung yang besar. Ya, belum lama 3 tahun yang lalu, ya itu ada satu pekerjaan yang besar, saya ada di Bakamla. Nah, pekerjaan yang besar di Bakamla itu, saya mulai ikut bergabung dengan teman satu grup konsorsium kayak gitu, ya, dengan nilainya yang besar, dengan saya melihat, wah ini untungnya besar, gitu loh. Tapi teknologinya juga luar biasa. Ya. Saya sudah berusaha untuk bagaimana saya berusaha untuk masuk. Saya sudah kehilangan uang, tapi bukan untuk yang nyogok tadi ya, yang apa namanya, saya harus memberikan gratifikasi kepada orang, tidak. Tapi saya memberikan fasilitas kepada konsorsium itu untuk membeli barang, untuk membeli alat, ya, supaya duluan saya bisa mendapatkan pekerjaan ini besar, artinya saya mendapat keuntungan besar. Karena kalau saya beli alat dulu, saya beli spare part dulu, beli apa dulu, dibangun dulu, maka dari situ saya akan mendapatkan pekerjaan besar. Karena saya melihat untungnya ini besar nih, luar biasa. Gitu. Tetapi terjadi apa? Pada saat kita negosiasi, saya sudah masih barang dan lain sebagainya, ternyata saya kalah juga di dalam konsorsium itu dengan orang-orang yang licik, artinya yang menyingkirkan saya dengan segala cara dan lain sebagainya. Tentunya semuanya mesti pakai uang untuk menyingkirkan, tidak mengenal. Yang terjadi adalah apa? Ternyata kena tangkap tangan, kena KPK, dan puji Tuhan dalam hal ini ternyata Tuhan memperingatkan saya supaya saya tidak berbuat yang sesuatu yang tidak baik, artinya tidak ingin cepat menjadi kaya dengan cara yang itu. Ya walaupun saya juga sempat stres karena kan biasa kita dipanggil ke KPK, kita dimintain keterangan dan sebagainya, apapun kita masih merasa ya nggak enak juga karena teman saya juga saat ini juga masuk yang itu. Tapi Tuhan memberikan kepada saya sesuatu peringatan bahwa janganlah kamu berpikir supaya cepat menjadi kaya, tetapi biarlah kamu dipercaya sama orang supaya kamu banyak mendapatkan berkat. Karena berkat itu datangnya dari mana saya tidak tahu. Tapi jelas datangnya berkat dari Tuhan. Tapi Tuhan memberikan berkat kepada saya dengan cara yang lain, dengan cara melalui siapa saja. Ya, dan saya yakin bahwa ada satu tabur tuai, bahwa kalau kita memberkati orang, kita memberikan segala sesuatu, kayak tadi, memberikan pinjaman, memberikan fasilitas, memberikan sesuatu, baik kepada karyawan sendiri, tetangga, dan khususnya kepada keluarga, ya, itu pasti Tuhan tidak akan pernah diam. Tuhan mesti akan memberikan kepada kita sesuatu yang baik, Tuhan akan memberikan berkat kita yang luar biasa. Terbukti, saya mengalami satu mukjizat, ya tidak hanya mukjizat dalam satu hal masalah berkat, tapi juga mukjizat dalam hal masalah kesehatan. Karena saya sudah divonis oleh dokter supaya saya bisa
jantung saya itu harus di ring, ya, harus 2 ring saya harus masuk, dan saya sudah di kateter, sudah disiapkan di dari Profesor Santoso itu, ahli jantung mungkin yang baik, ya. Tapi Tuhan kasih mujizat kepada saya bahwa ternyata setelah di kateter tidak ada apa-apa. Saya dinyatakan baik, saya dinyatakan tidak baik. Nah, itulah berkat-berkat kesehatan saya yang saya terima. Jadi berkat itulah yang saya mungkin berpikir, oh iya ya, saya banyak menolong orang sakit, ya walaupun tidak pakai tangan saya sendiri, tapi dalam hati dan pikiran saya memberikan fasilitas ambulan dan lain sebagainya yang diberikan kepada orang. Tuhan mesti akan memberikan kepada saya. Dan pada waktu itu pun saya juga tidak pernah menyangka bahwa Tuhan memberikan mujizat yang luar biasa kepada saya. Karena pada waktu itu jantung saya problem. Jadi pada sampai saat ini, saya kembali, saya sehat, saya naik sepeda tiap hari, kantor pun juga saya naik sepeda, dan luar biasa karena Tuhan memberikan kepada saya peringatan bahwa ini loh peringatan, ini loh peringatan, ini loh hikmat, ini loh dan lain sebagainya. Lewat apa? Lewat firman yang setiap hari saya baca. Khususnya kembali lagi pada teman-teman semua, cobalah mulai saat ini, bacalah firman paling tidak. Membaca Amsal dari hari pertama, tanggal 1 Amsal 1, tanggal 2 Amsal 2, dan selanjutnya. Cobalah dibaca, direnungkan. Walaupun tidak mengerti, tapi tolong dibaca. Supaya apa? Kita tetap nanti mendengarkan suara Tuhan. Dan oleh karena itu, segala berkat akan datang sesuai Ulangan 28 ayat 2 tadi. Bahwa segala berkat akan datang kepadamu, ya, bila kamu mendengarkan suara Tuhan. Jadi, makanya oleh karena itu, marilah kita sama-sama dari mulai sekarang juga berdoa. Tuhan, jadikanlah kami saluran berkat ya bagi banyak orang. Jadi kalau paling tidak, kalau kita menjadikan berdoa kayak gitu, Tuhan memberikan saluran berkat, itu pasti ada sisanya bagi kita. Nah, jadi segala berkat akan datang kepadamu dan menjadikan bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Dari mana mendengar suara Allahmu? Kembali lagi, bahwa kalau kita membaca Alkitab, jangan pernah membaca Alkitab itu dengan hanya di hati saja. Kalau orang Jawa di batin. Tapi supaya kita tahu bahwa datangnya iman itu timbul oleh karena pendengaran. Makanya kita terus mendengarkan suara Tuhan supaya kita mengimani bahwa Tuhan sudah memberkati kita, Tuhan sudah memberkati kita. Yang terbukti kita sudah diberkati dan Tuhan memberkati kita, Tuhan memberkati kita. Jangan pernah ada satu kata-kata mengeluh bahwa Tuhan saya sudah berdoa, Tuhan saya sudah bekerja, tapi kenapa Tuhan tidak memberikan saya segala sesuatu? Itu tidak. Karena Tuhan itu pasti akan memberi. Ya, saya sebagai saksi bahwa Tuhan itu luar biasa bagi kehidupan saya. Dan ini satu lagi juga, bahwa saya hafal itu juga untuk nasihat untuk hidup di dalam kasih. Jadi hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, dan janganlah, ini ayat 2, bingung saya jadi. Jadi ayat yang kedua itu, hendaklah kamu mengasihi sebagai saudara. Ini jadi malah nggak hafal lagi. Tapi saya hafalkan itu. Jadi dari Roma 12 ayat 9 sampai 21 itu tiap hari juga saya hafal. Ya karena saya hafal, saya mau berdoa, saya omong itu dulu supaya kami ngerti, karena di situ banyak ada kata-kata bahwa jauhilah yang jahat, lakukanlah yang baik. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar itu katanya orang Islam. Jadi supaya janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tapi kalah kejahatan dengan kebaikan. Itu yang terakhir yang 21. Nah ini yang berjuga terhadap pengharapan. Yang paling jelas itu ayat 12. Itu yang saya paling sering ngomongin di kantor. Bersukacitalah dalam pengharapan, bersabarlah dalam kesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Biasanya memang kita begitu. Begitu kita punya ada kesesakan, kita tidak pernah sabar. Bahkan tidak pernah berdoa. Makanya kita selalu dihambat oleh apa? Karena dia tidak meminta, tidak pernah berdoa. Jadi itu yang bisa saya sharingkan pada saat ini. Ayat terakhir itu
jadilah garam dan terang. Coba Bung ini untuk Matius 5 ayat 13 sampai 16. Jadi pesan terakhir adalah ini, jadilah garam dan terang. Itu saja yang harus disampaikan karena ada muncul di situ ya. Jadi kita pasti diberkati ya. Tuhan sudah memberkati kita lebih dahulu dan kita pasti harus menjadi berkat. Yakinkan bahwa kita harus menjadi berkat, harus menjadi saluran berkat. Nah, jadi orang Kristen ini adalah kita harus menjadi garam dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar dengan apakah diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kalau selanjutnya itu jadi, kalau kita mau berbuat, ya apapun perbuatlah dengan segenap hatimu untuk Tuhan. Saya nggak hafal ayatnya, tapi itu harus diimani. Bahwa berbuat dengan segenap hatimu untuk Tuhan. Bukan berbuat untuk siapa-siapa. Tapi kita sudah merelakan diri bahwa kita memuliakan Tuhan. Kita menjadi garam dan terang dunia untuk berbuat sesuai dengan hanya untuk Tuhan. Jadi kalau kita sudah berbuat, kita sudah menjadi bagian dari dunia ini, kita memberkati dunia ini, maka apapun, kita dibungkus oleh apapun, karena kasih itu menutupi segala sesuatu. Jadi kasih itu maka akan menjadikan kita yang terbaik. Maka kita sebagai orang Kristen harus saling mengasihi orang. Jangan hanya kasih itu kan banyak sekali. Kita suka memberi, ya sih. Paling kalau saat ini temanya suka memberi, ya kasih itu suka memberi. Gitu. Kasih itu tetap baik hati kan gitu. Jadi ada banyak kasih yang tapi kita tidak terangkan itu karena sudah biasa kita mengatakan masalah kasih. Artinya kalau kita sudah menjadi garam dan terang dunia, jangan sampai ya kita menjadi tawar. Berbuatlah terus, berbuatlah terus, berbuatlah terus. Kalau Tuhan pada saat ini gimana saya mau berbuat, wong saya tidak dapat berkat. Nah, salah berdoanya. Kalau berdoanya Tuhan berkatilah saya, ya jadikanlah kami atau saya sebagai saluran berkat bagi banyak orang. Pasti Tuhan memberkati apapun. Jadi kalau menjadikan saluran berkat bagi banyak orang, kalau kita hanya punya uang 100, kita harus makan jajan banyak. Ya rame-rame itulah. Ya sisakan kalau memang, kasih tahulah sama mereka bahwa kita harus memberkati banyak orang kalau memang terpaksa harus begitu. Tapi biasanya kalau saya sampai saya kalau tidak punya uang sampai saya berpuasa, artinya berpuasa bukan untuk siapa-siapa. Berpuasa supaya uang yang harus saya makan untuk makan atau uang yang harus saya untuk naik taksi atau uang yang harus saya berikan bensin itu saya berikan kepada orang lain yang senantiasa orang lain itu harus ditolong seperti kayak gitu. Jadi saya sering berpuasa, saya sering menghemat dan segala sesuatu, saya sering naik umum saya dan lain sebagainya. Itu saya anggap itu berpuasa untuk bahwa berpuasa bukan untuk supaya kita sakti atau supaya kita supaya doa puasa, tapi berpuasa bahwa kita bisa memberkati dengan penghematan puasa kita itu kita bisa memberkati banyak orang. Sekali lagi, jadilah terang dan garam dunia, jadilah orang yang sering mau memberkati dan Tuhan pasti akan membalas apa yang baik, apa yang tidak pernah dilihat oleh orang lain, pasti Tuhan mempercayakan pada kita untuk menjadi saluran berkat. Jadi diberkati untuk memberkati itu adalah suatu hal yang harus kita pegang erat. Kalau orang bilang jangan pelit lah, pasti Tuhan tidak akan merelakan umatnya, apalagi anak-anak Tuhan ini. Jangan pelit lah. Kalau kita ngomong, Pak, makan buat kita sendiri, buat keluarga sendiri aja belum, kenapa kita harus ke orang lain? Ya jangan begitulah, kita rubah mindset-nya dari sekarang. Kita mulai memberkati. Nah, seberapapun kita memberkati. Kalau kepada
jangan 100% berikan kepada diri kita sendiri atau keluarga. Tetapi berikanlah paling tidak itu sisakan 10 atau 20% sebelum memberkati orang, dan kita kasih pengertian kepada keluarga. Karena yang paling susah adalah memberikan pengertian pada keluarga. Karena ini mohon maaf enggak ada ibu-ibu. Yang paling membuat kita jadi tidak benar itu karena dorongan ibu-ibu. Karena semua itu adalah godaan dari ibu-ibu, biasanya seperti itu. Karena saya yang mengalami dan saya sesuatu yang saya saya imani bahwa kalau kita memberkati pasti Tuhan akan memberikan. Karena terlebih dulu kita diberkati oleh Tuhan, maka kita harus wajib memberkati. Demikian saya sampaikan dan terima kasih. Mari silahkan untuk bisa sharing, Mary. Terima kasih, Tuhan memberkati. Wah, luar biasa Pak Benyamin, terima kasih banyak ini, memberkati sekali sharingnya ya. Oke, aku coba rangkum untuk teman-teman yang mungkin bergabungnya terlambat. Pak Benyamin ini sudah sharing tentang kebenaran firman, bahwa dia itu sudah punya disiplin, punya mindset dulu yang benar, bahwa dia itu memang percaya bahwa Tuhan itu mau memberkati dia tapi tujuannya jelas. Bukan untuk memperkaya diri, tapi untuk menjadi berkat, menjadi saluran berkat. Itu nomor satu dulu yang saya belajar dari Pak Benyamin. Bahwa memang Tuhan sendiri sebenarnya datang untuk memberikan kita hidup dan memberikan hidup yang berkelimpahan. Berarti berkat itu bukan suatu hal yang buat orang Kristen tabu ya. Tapi yang jelas kita harus tahu berkat itu untuk menjadi berkat buat orang lain. Kedua yang saya tangkap dari Pak Benyamin adalah Pak Benyamin ini mengasah iman, ya, mengasah iman dari apa yang Bapak percaya Tuhan akan memberkati dia lewat firman-Nya, ya, memperkatakan firman karena iman itu tumbuh dari pendengaran akan firman Tuhan. Terus saya malah kepikir sama dua ayat sih Pak. Ketika Bapak itu sudah melatih iman Bapak dengan pendengaran, dengan disiplin baca Alkitab, Bapak itu seolah-olah seperti memiliki otot. Otot itu kan kalau otot semakin dilatih semakin kuat kan. Itu Bapak akan menerima pencobaan ya lewat orang-orang yang mungkin tidak bisa menghargai perbuatan Bapak, itu kan Bapak berbuat baik untuk daerah Bapak di Gunung Kidul, ternyata ada orang lain yang masih nyinyir. Tapi saya lihat bahwa Bapak itu tidak memuaskan ego, tapi otot iman Bapak itu diuji, dan yang saya terpikir adalah ayat Yeremia 17, Yeremia 17 ayat 7. Itu bunyinya adalah, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datang yang panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak pernah berhenti menghasilkan buah. Jadi saya lihat kalau Bapak memang tadi kan sudah belajar taat untuk membaca Alkitab, membaca firman, kemudian Bapak juga menjadi pelaku firman, artinya Bapak juga taat. Bapak terus mengandalkan Tuhan dan bukan mengandalkan kekuatan sendiri, ini hasilnya sih. Maka Bapak itu terus ditambah-tambahkan berkatnya. Ya. Kemudian saya juga ini Amsal 22 ayat 29, itu Bapak pasti juga hafal nih. Karena sering baca Amsal kan. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Ya, kemudian saya juga belajar bahwa Bapak itu dengan percaya Bapak diberkati untuk jadi berkat. Saya jadi lupa. Tapi itulah yang saya belajar, bahwa kemuliaan Tuhan yang akan dinyatakan. Orang-orang akan melihat Tuhan, mengenal Tuhan yang Pak Benyamin sembah adalah Allah Bapa yang hidup, yang memang Bapak bisa memperkenalkan mereka lewat perbuatan Bapak. Itu saja sih. Mungkin ada teman-teman yang ingin menambahkan. Selamat datang Pak Bani ini. Bu Bani. Bu Bani ini. Nah.
Bro Bani. Silakan di-unmute nih. Masih belum ngomong tadi. Iya, malam semuanya. Makasih Pak Benyamin, terima kasih buat pelayanannya. Itu ayat tadi yang terakhir saya tangkap. Minggu lalu saya sempat sharingkan sedikit mengenai garam dan terang dunia, di mana saya pernah mencoba itu gini Pak Benyamin, 2 hari nggak pakai garam, masak sama makan. Terus kalau mengenai terang, saya benar-benar digelapin ruangan itu selama 30 menit. Saya bisa ngerasain sih Pak, pada saat saya nggak ada garam, saya nggak dikasih garam, itu benar-benar rasanya itu nggak ada rasa sama sekali. Jadi yang saya berkesimpulan adalah akhirnya saya tidak mau memakannya. Seperti yang difirmankan tadi kan, diinjak dan dibuang orang ya. Nah pada saat itu makanya kita tuh harus menjadi garam. Jadi garam yang bisa mengaringi semua makanannya ya dari kita semua ini. Terus kemudian kita juga harus menjadi terang. Makasih banyak Pak firman Tuhannya sharingnya malam hari ini. Di terangnya itu pada saat kita semua, saya ruangan semua gelapin, pada saat saya mau melangkah di mana itu saya nggak kelihatan. Akhirnya saya terjatuh, saya sandung segala macam kayak gitu. Jadi makanya tetap kita harus menjadi terang. Terangnya satu titik terang akan memberikan satu terang kepada yang lain. Pada saat kita ada satu lilin, kita pasti melihatnya adalah yang pertama dilihat mata gitu. Kok pas banget Pak, saya juga nggak tahu. Tapi secara detaili saya udah begitu paham apa yang Bro Ferry juga sampaikan barusan disampaikan. Terima kasih banget Bro Ferry. Terima kasih juga Pak Benyamin buat pelayanannya. Mohon maaf terlambat. Edisi hari raya kedua ini. Luar biasa teman-teman yang sudah komit tetap hadir ya lewat Zoom ini. Oke, Pak Eko ada yang mungkin ingin ditambahkan atau Pak Gunawan? Ya, silakan ya? Pak. Cukup Pak. Ini Pak Gunawan ini sudah unmute. Silakan Pak. Cukup Pak, merasa diberkati Pak. Saya pikir ingin menambahkan. Oke, Pak Eko, ada yang ingin ditambahkan? Cukup, Pak. Oh, cukup ya, oke. Bro Arman, Loreno nih, mungkin ada yang ingin ditambahkan? Belum ada, ya. Belum ya. Oke, Bro Simon, atau Bro Niko? Ya, hari ini luar biasa sih ya kalau Pak Benyamin ini saya kenal baru berapa bulan mungkin Mbak ya baru ketemu ya, tapi saya begitu mulai ya, agak dekat sama Pak Benyamin ini kenal banget, pribadinya ini sangat luar biasa nih. Dan nggak salah nih kita hari ini mengundang Pak Benyamin jadi pembicara, apalagi situasi sekarang ini kayaknya memang yang mungkin selama ini kita selfish ya, banyak sekali cuman self-centered. Ternyata memang banyak sekali di firman Tuhan itu yang diajarkan mengenai kita tuh mesti harus membuka diri untuk berbagi kepada orang malahan. Ini yang saya baca banyak hari ini nih luar biasa nih. Yang kedua tadi mengenai baca ayat Amsal, ini saya juga besok mulai nih Pak. Wah ini sarannya bagus banget nih. Ternyata memang Amsal kan isinya kan memang nasihat-nasihat ya. Dan memang di masa-masa sekarang ini memang kita tuh seringkali rapuh, apalagi kalau kita nggak kuat, banyak godaan, banyak influence yang buruk mungkin, kita mungkin perlu berpegang kuat sama ayat tadi ya, sama firman Tuhan. Terima kasih banget Pak Benyamin. Saya sangat diberkati Pak, kita sangat diberkati semua. Thank you banget di hari ini, luar biasa Pak Benyamin. Pak Benyamin, saya mau bertanya Pak. Silakan Bro Simon. Ya, sebelumnya terima kasih buat sharingnya Pak Benyamin ini. Tiba-tiba ada sesuatu yang tergelitik di hati, pengen bertanya sama Pak Benyamin. Jadi semua paparan Pak Benyamin kan tadi bagaimana kehidupan Pak Benyamin dipakai Tuhan untuk memberkati orang lain,
terus juga bagaimana hidup berkeluarga, bahkan juga memulai bisnis juga dengan keluarga. Nah, pertanyaan saya sebenarnya Pak bukan itu Pak, tapi bukan kepada yang saya sebutkan. Pertanyaan saya tadi Pak muncul ketika saya tahu Bapak itu mencalonkan diri untuk menjadi wakil rakyat. Nah, ini kan sesuatu yang menarik nih Pak, kalau bagi saya pribadi. Nah, Bapak tadi sudah menyebutkan bahwa Bapak merupakan kaum minoritas, kan begitu, di Gunung Kidul. Kalau kita sudah tahu kaum minoritas, maka persentasi untuk memenangkan suara itu sangat susah. Nah, pertanyaan yang muncul di pikiran saya, Pak, apa sebenarnya motivasi yang tertanam di dalam diri Bapak, sehingga ketika Bapak sudah tahu kita kaum minoritas, Bapak tetap mencalonkan, dan power yang ada di dalam diri Bapak itu apa sih membuat Bapak sehingga, ya udah saya harus mencoba ini. Kira-kira boleh nggak Pak di-sharingkan? Karena kan kalau kita berbicara tentang politik nih Pak, ini sangat unik ketika kita bandingkan dengan kehidupan kita secara spiritual, begitu Pak. Itu sih Pak, lebih kepada motivasi dirinya Pak. Terima kasih Pak Benyamin. Ya, shalom, makasih Bung Jimon. Satu pertanyaan yang luar biasa sebetulnya, ini yang bagi saya mau menjawabnya juga susah, karena memang gini, saya mulai berpolitik itu dari 2004. Saya tahu bahwa begitu saya masuk ke politik gitu, semua orang mengingatkan saya bahwa nggak usah ya. Saya ingatkan karena Anda itu minoritas. Nggak ada orang yang akan memilih kamu bagaimanapun juga caramu. Nah, sampai dengan saat ini saya ikut terus, nggak pernah tidak ikut saya. Jadi walaupun saya tidak, kalau kata orang, oh, saya kalah, tapi saya tidak kalah. Belum, karena Tuhan masih punya rencana. Jadi Tuhan masih akan memberikan kepada saya. Jadi yang paling jelas adalah satu itu, saya kepingin menjadi garam dan terang. Kalau saya tidak melakukan suatu perbuatan di sini, artinya di dalam dunia politik ini, dari mana akan dikenal bahwa anak Tuhan itu bisa berbuat gitu, anak Tuhan itu bisa menggarami atau menerangi. Karena bukan saya melihat bahwa politik itu jahat, politik itu tidak baik, kata orang kan pasti baik gitu. Politik itu pasti orang, wah politik itu nggak baik, jahat, karena politik itu dusta semuanya dan lain sebagainya. Yang A bisa menjadi B, yang B menjadi A, yang benar menjadi salah, yang salah pun bisa menjadi benar gitu. Jadi dan luar biasa. Tapi saya pengen menjadi warna, bahwa saya pengen menjadi orang anak Tuhan yang bisa dikenal dalam dunia politik, yang nantinya saya kepingin bahwa ini loh, anak Tuhan berbuatnya seperti kayak begini. Jadi kita jadikanlah seluruh bangsa muridku. Dari mana kita mau bisa menjadikan murid, menjadikan orang-orang itu ikut kepada kita, kalau perlakuan kita pun tidak bisa dicontoh oleh orang. Nah, yang luar biasa bahwa Tuhan tidak pernah memberikan saya sesuatu yang jelek. Setiap saya ikut perhelatan politik, saya mesti running up terus, saya nomor 2 terus. Dan dari mulai saat ini orang juga pada tercengang, bahkan saya pun sampai heran karena tahun ini sebetulnya saya tidak ingin mencalonkan diri sebagai politikus, karena saya sudah terlambat untuk mendaftar sebagai independen. Akhirnya saya sudah tidak berharap apa-apa, saya hanya berserah pada Tuhan. Tuhan kalau memang mau Tuhan memberikan jalan kepada saya untuk bisa ikut lagi dalam menghelatkan politik, maka berilah saya jalan yang baik. Tapi kalau memang Tuhan tidak menghendaki, ya sudah putuslah. Jangan berikan harapan apa-apa, bahkan berikan saya satu pencobaan yang saya tidak mungkin. Tapi tiba-tiba saja dari PDIP, yang luar biasa, PDI itu partai pemenang di sana, melamar kepada saya untuk saya ikut lagi perhelatan pada saat ini. Dan yang paling hebat lagi adalah tidak ada mahar. Padahal kalau PDIP itu membayarnya juga paling tidak 3 miliar, saya mesti bayar untuk partai. Tidak ada mahar katanya. Nah, ini sesuatu yang luar biasa bahwa
saya harus berbuat, saya sebagai anak Tuhan, saya harus mewarnai dalam kehidupan atau dalam pemerintahan, karena tanpa saya masuk menjadi elemen, maka saya tidak bisa ngapa-ngapain di sana. Saya tidak bisa membantu anak-anak Tuhan yang ada di Gunung Kidul, yang sekarang ini juga sama, walaupun tidak terekspos, tapi teraniaya. Mereka mau bikin kantor untuk klasis saja, itu tidak bisa. Yang jadi dipermasalahkan, sudah ada IMB saja tidak bisa dibangun, tapi tidak pernah diekspos karena suatu hal yang kecil. Tapi saya mengerti bahwa saya harus berjuang untuk anak Tuhan, supaya kita bisa memuliakan Tuhan itu dengan adanya saya bisa masuk ke dalam elemen pemerintahan apapun. Makanya saya yakin bahwa kita menjadi anak-anak terang ini, kalau kita tidak berani berbuat, kita tidak berani terjun, dan kita mudah putus asa, itu pasti Tuhan tidak akan campur tangan pada kita. Bukti saja bahwa saya sudah terlambat mendaftarkan dalam independen, tapi Tuhan tetap panggil saya. Jadi ini suatu hal yang biasa, Tuhan panggil saya lewat PDIP yang free, tidak pakai mahar dan lain sebagainya. Itu saya rasa Tuhan punya rencana yang baik. Tetapi kalau Tuhan tidak punya rencana, saya sudah bilang sama Tuhan setiap doa saya, Tuhan kalau memang rencanamu itu saya tidak untuk di Gunung Kidul, ya sudahlah Tuhan. Pokoknya saya jangan diberi jalan apapun, tutup jalan itu semua, supaya saya mengerti, saya tidak harus di Gunung Kidul, tidak harus melalui perbuatan yang besar. Artinya ya saya biasa saja. Saya seperti saat ini selalu konsisten untuk memberikan perhatian kepada rakyat Gunung Kidul dengan apa yang saya punya. Ya walaupun sedikit, saya tetap berpartisipasi. Artinya mereka juga tetap menerima dengan senang hati. Saya rasa itu saja, bahwa saya punya kerinduan untuk saya melayani Tuhan dengan tidak melayani secara berkhotbah jadi itu, tapi jadikanlah sedalam semua bangsa muridku, ya, jadikan itu saya melalui partai atau melalui perjuangan saya di pekerjaan politik ini saja. Itu Bang Simon. Terima kasih. Ya Pak, terima kasih. Jelas. Terima kasih Pak. Ya. Pak Benyamin, saya mau nanya dong Pak. Di Jati Bening itu kan, atau di daerah Bekasi itu kan memang intoleransinya mungkin lumayan tinggi ya Pak ya. Ada yang GKI Yasmin, itu di Bogor ya kalau nggak salah ya? Atau di Bekasi itu. Terus juga di Bogor ya, oke. Terus tempat Bapak juga mungkin ada kendala ya Pak ya? Tempat peribadatannya terus jadi pindah ke tempat Bapak itu. Kalau dari Bapak sendiri gimana sih nyikapinya? Ya, jadi yang paling jelas itu begini, Pak. Karena kita harus ada bina lingkungan ya. Kadang-kadang ini di tempat saya ada gereja tidak hanya satu, tidak ada GKI saja yang ditutup, ayo beberapa. Bahkan mungkin 5 tahun atau berapa tahun yang lalu itu gereja Katolik yang besar yang sudah di tengah sawah, artinya jauh dari pemukiman pun dibakar. Jadi pembakaran pas ada acara pengantin itu pemberkatan nikah waktu itu juga dibakar. Jadi memang ini sebetulnya kalau adanya umpamanya gereja kami ditutup, itu juga bukan salahnya mereka. Mungkin juga salahnya kita sendiri. Karena apa? Pada waktu kita belum diberikan izin IMB, ya, itu sudah menempati suatu tempat gereja. Bahkan pada waktu itu saya jadi ketua pembangunan gereja. Itu kita sudah omong bahwa ayolah kita melakukan bina lingkungan. Kalau kita orang suka mengganggu jalan, artinya kalau setelah ibadah itu kan pasti mengganggu jalan ya. Jadi pada parkir itu sembarangan. Nah, parkir sembarangan ini dia mengharapkan, kan udah tukang parkirnya saja, tukang parkir juga kita ngasih, tukang parkir juga orang situ. Tapi itu tidak cukup kalau bagi saya. Karena apa? Karena kita harus membaur dengan orang-orang yang ada di sana.
tentunya kita harus mengerti supaya orang itu tidak benci terhadap kita apa yang kita anggap. Karena kalau kita melakukan nyanyian sedikit aja, mereka terganggu. Parkir sedikit aja, mereka terganggu dan sebagainya. Kenapa kita tidak memberikan pelayanan bagi orang-orang kita, khususnya pemuda-pemuda itu untuk supaya kita taat? Bukanlah ke gereja itu ya pelayanan dengan firman Tuhan dan harus dilakukan. Harus orang kan pemuda itu juga ada kebaktian pemuda dan sebagainya, tidak harus ikut orang tua dan sebagainya. Nah, banyak orang-orang kita tidak menyadari di gereja khususnya, tidak menyadari bahwa perbuatan kita sendirilah yang membuat mereka juga tersinggung. Nah, yang menyikapi saya, kenapa di tempat saya itu tidak pernah diapa-apakan, walaupun ada ibadah, mobil juga penuh, kadang suka nutupin jalan juga, tetangga dan lain sebagainya, tidak. Karena saya dengan tetangga, ya walaupun saya tidak ikutan di dalam RW, tetapi di ini ada namanya satpam itu, pos satpam artinya kamling apa dan lain sebagainya. Itu selalu kami dekati ya. Pendekatannya secara apa? Karena ini manusiawi. Pendekatannya hanya secara materi. Jadi kalau fasilitas-fasilitas kayak repeater HT saya kasih, setiap saat saya kasih makanan, bahkan setiap tahun saya kasih pakaian, saya kasih sembako, semua satpamnya, ya kan 100 lebih itu satpamnya. Yang orang-orang yang lain, bahkan orang Islam pun juga tidak ngasih, tapi saya ngasih hadiah Natal kita kasih, hadiah Lebaran kita kasih, dan lain sebagainya. Dan saya pun juga ada bina lingkungan, saya juga ikut pemuda Pancasila, saya ikut asosiasi pedagang kaki lima, jadi saya sebagai pengurus semua. Saya sengaja memang masuk ke situ untuk saya menjadi mewarnai. Jangan saya masuk menjadi troublemaker, tapi begitu saya datang mereka senyum senang dan bahkan kita itu bisa sebagai gula gitu. Kalau saya tidak datang kayaknya tidak enak dan semacam kayak gitu. Jadi bina lingkungan yang paling penting. Kalau saya rasa kalau teman-teman kita semua itu melakukan hal yang seperti itu, ya paling tidak berkorban, ya korban perasaan, korban apapun ya kita korbankan, itu pasti akan baik. Karena kalau sistem halal bihalal apa dan sebagainya, tempat saya tak suruh pakai halal bihalal. Kan kalau di kantor saya itu saya pasang tenda itu sama saya untuk halal bihalal, saya buka puasa bersama, itu saya yang memfasilitasi. Di kompleks saya pun juga demikian, saya memfasilitasi untuk acara-acara orang-orang tetangga sebelah lah, artinya saudara kita itu kita fasilitasi. Seperti itu aja. Saya yang paling penting adalah bina lingkungan. Makanya saya menyikapi dengan bina lingkungan ini, walaupun di rumah saya pada nyanyi-nyanyi apa dan sebagainya, banyak apa ya, sampai saat ini sudah 8 tahun, nah aman-aman saja. Kita malah tidak pernah diapa-apakan. Saya rasa itu aja. Oke. Terima kasih Pak. Jadi tetap jadi garam dan terang dunia, tapi bahasanya tetap bahasa kasih ya Pak ya? Iya, betul. Pokoknya tetap kasih, bahasanya tetap kasih. Ya, terima kasih Pak. Ya. 9:30 nih bro. Oke. Kita mau tutup. Boleh. Kita mau tutup ya. Ini kan Pak CP juga sudah masuk. Teman-teman ada yang ingin didoakan mungkin keluarga, pekerjaan, atau apapun itu bisa disampaikan untuk kita doakan bersama. Sebelum nanti ditutup oleh Pak Bani, ya, Bro Bani, Pak CP yang menutup. Gimana? Bro Simon ada yang ingin didoakan atau Pak Benyamin, Bro Niko, Pak Eko, Pak Gunawan, Bro Arman. Semua sehat, terhindar dari COVID. Doakan COVID biar segera berlalu. Iya. Ini sih. Tanggal 4 ini PSBB-nya terakhir, benar-benar terakhir kalau PSBB yang terakhir. Saya kalau bilang berdoa untuk COVID-nya segera berakhir, saya malah minta doanya diganti. Supaya penduduk Indonesia diberikan hikmat dan mau taat. Amin. Loh, sebenarnya COVID itu kan kuncinya taat kan. Nah, itu yang didoakan bukan COVID yang dihindarkan, tapi masyarakatnya itu yang dikasih hikmat dan mau taat, itu aja.
Itu jawaban doanya itu. Yang didoakan gitu. Oke. Ya, Anaknya Bro Niko ini harus ya, didoakan. doain. Kehamilan istrinya. Supaya lancar-lancar saja. Yes, betul. Ya, Pak Eko, Pak Gunawan, Bro Arman, ada yang ingin didoakan? Mohon doa untuk arwah ayah saya yang dipanggil pada Tuhan di bulan Januari. Oke, ya. Oke, ya. Turut berduka cita ya Pak ya. Keluarga diberikan kekuatan ya dan penghiburan. Amin. Sekali lagi, Bro Arman masih hadir? Belum ada? Ya, Be, nggak ada, Be. Belum ada Kita ya? doakan aja supaya COVID-nya cepat berlalu. Supaya Siap. bisa Amin. seperti semula lagi kondisinya. Aku akan mimpin doa penutup. Dari Mimpin tadi doa. koneksi yang bagus. Aku akan berdoa, nanti ditutup oleh Bro Bani ya. Oke, yuk mari kita tutup sore ini. Oke, saya silent dulu ya. Tunggu. Nanti Bro Bani bisa di-unmute sendiri. Oke, mari teman-teman, kita yang sudah disegarkan secara rohani, kita sudah memberi makan rohani kita, roh kita sudah bersekutu dengan Tuhan, kita sudah disegarkan lewat kebenaran-kebenaran firman yang di-sharingkan oleh Pak Benyamin. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa di surga, terima kasih kami bisa bersekutu pada malam ini untuk semakin mengerti kebenaran firman-Mu Tuhan, agar kami dapat terus mempunyai disiplin belajar dari surat cinta-Mu untuk kami Tuhan melalui Alkitab, agar kami dapat semakin bertumbuh dalam iman dan semakin menjadi serupa dengan Kristus sendiri yang kami teladani. Allah Bapa di surga, kami percaya bahwa firman-Mu yang ditaburkan oleh Pak Benyamin tidak akan kembali sia-sia. Agar kami itu dapat memiliki disiplin untuk bisa menjadi pelaku firman juga Tuhan, bukan hanya mendengarkan, bukan hanya menerima, tapi juga menjadi berkat buat sesama kami melalui bahasa kasih, bahwa kami terus bisa menjadi garam dan terang agar mereka dapat melihat perbuatan yang baik yang kami lakukan dan mereka dapat mengenal Engkau yang kami sembah Tuhan. Allah Bapa di surga, kami berdoa saat ini untuk kehamilan istrinya Bro Niko. Kami berdoa Tuhan, kami mohonkan perlindungan-Mu agar selama kehamilan ini diberikan kesehatan Tuhan, diberikan kestabilan mood, kestabilan emosi Tuhan, kekuatan fisik dan kekuatan rohani Tuhan, karena mereka sudah mengharapkan kelahiran dari putra pertama mereka ini. Kami berdoa agar selama kehamilannya ini lancar dan sehat terus hingga hari persalinan. Kami juga berdoa Tuhan untuk pandemi COVID-19 yang masih melanda Indonesia. Kami percaya bahwa apapun yang terjadi adalah Engkau sendiri yang memberikan semua Kau tahu Tuhan bahwa Kau memberikan izin untuk hal ini terjadi Tuhan. Ajar kami untuk sebagai satu bangsa, kami bisa saling mendukung, kami bisa mendoakan pemerintah Indonesia dari presiden, dari tingkat kementerian hingga ke RT, ke RW Tuhan. Ajar kami untuk bisa saling bersatu, bergandengan tangan, saling bekerjasama untuk bisa membasmi virus ini Tuhan dari Indonesia. Ajar kami untuk memiliki hikmat yang daripada Engkau saja, dan agar kami yang telah menerima hikmat itu bisa disiplin untuk taat terhadap apapun aturan pemerintah, agar pandemi COVID ini bisa terus ditekan penyebarannya Tuhan. Dan kiranya kami dapat kembali melakukan aktivitas dengan normal, biar ekonomi Indonesia bisa pulih Tuhan. Kau yang lindungi para
Pak, rakyat Indonesia yang terdampak oleh corona ini Tuhan, agar mereka tidak menyerah, agar mereka dapat terus menaruh harapan hanya kepada Tuhan saja. Untuk para tenaga medis yang melayani para pasien Tuhan, beri mereka kekuatan, karena kami tahu mereka sudah lelah Tuhan. Mereka selama ini belum ketemu keluarga, mereka yang setiap hari tersiksa di dalam baju APD-nya mereka Tuhan, namun mereka masih berdedikasi untuk melayani para pasien ini Tuhan. Kami bersatu hati memohonkan ampun daripadamu untuk bangsa Indonesia, agar hikmat-mu turun atas kami dan kami bisa taat atas perintah ini. Amin. Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa di surga, di tengah segala kondisi dan situasi yang sampai dengan saat ini belum juga pulih Tuhan atas pandemi COVID-19 yang terjadi di seluruh dunia ini dan khususnya di Indonesia ini Tuhan, tetapi Engkau tetap masih hadir di tengah-tengah kami, Engkau masih tetap menolong kami, dan Engkau masih tetap memberikan kepada kami berkat yang tercurah yang daripada-Mu saja. Kami bersyukur Tuhan untuk acara chapter pada malam hari ini yang begitu indah Tuhan, yang Engkau sudah pimpin dan Engkau sediakan bagi kami, dan setiap firman yang sudah disampaikan oleh Pak Benyamin Tuhan yang sudah sangat memberkati kami semua di tempat ini. Di mana 1-2 orang berkumpul, Roh Kudus bekerja bagi kami semua. Itulah yang terjadi pada malam hari ini Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan buat sharing firman yang Kau sampaikan kepada kami melalui Pak Benyamin. Kami berdoa untuk Pak Benyamin Tuhan, kiranya Tuhan berikan berkat yang tercurah bagi Pak Benyamin dan keluarganya Tuhan, berkati seluruh pekerjaannya, berkati seluruh pelayanannya, dimanapun Pak Benyamin berada, berkati setiap anak-anaknya, dan juga setiap kegiatan apapun yang Pak Benyamin lakukan, Bapak, supaya dapat menjadi berkat bagi banyak orang, Bapak. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa supaya firman yang sudah disampaikan pada malam hari ini dapat menjadi rema bagi hidup kami selanjutnya, Bapak. Di 1 minggu mendatang ini Tuhan, kiranya Tuhan memberikan kepada kami kekuatan kembali, Bapak. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa buat teman-teman kami yang malam hari ini belum bisa join atau hadir Tuhan. Kiranya Tuhan juga memberkati mereka dan menolong mereka dan tidak mereka semua satu persatu Bapak. Sebentar kami akan berpisah dan biarlah Tuhan berkat doain dan untuk pernikahannya Billy ya Ban. Oke. Sepenuhnya Tuhan, kiranya Engkau yang menolong kami semua, Bapak. Kami percaya Tuhan, Tuhan yang senantiasa bertahta bagi kehidupan kami, Bapak, untuk selanjutnya, Bapak. Engkau yang memberikan kepada kami ide-ide dan kreativitas bagi kami, Tuhan, di saat kami mengalami situasi dan kondisi kami semua selama ini, Tuhan. Kami juga berdoa, tak lupa juga pada malam ini berdoa untuk Bro Billy dan juga Michelle, Tuhan, yang akan sedang mempersiapkan diri untuk pernikahannya, Tuhan, di tanggal 1 Juni mendatang, Bapak. Tuhan yang akan bertata dan menolong Bro Billy dan juga Michelle dan juga seluruh keluarga besar yang terkait di dalam pernikahan pada tanggal 1 Juni mendatang, Bapak. Tuhan yang menolong, Tuhan, bagi keluarganya untuk dapat mempersiapkan dengan baik, Bapak. Dan kiranya tangan Tuhan sendiri akan memberkati kedua mempelai tersebut, Tuhan, pada saat hari H pernikahannya sampai pada saat setelah pernikahan, acara pernikahan berlangsung, Tuhan berkata berlangsung, sehingga mereka dapat menjalankan bahtera rumah tangga mereka dengan sebaik mungkin yang daripada Engkau, yang pemberkatan yang daripada Engkau saja, Bapak. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Bapak, dan juga teman-teman kami semuanya, Bapak. Hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Kita Foto mau ya? foto dulu. Kok jadi sedikit? Mari foto. Bro Niko ya, bantu foto ya. Ya. Bentar ya. Ini tadi banyak, 10-11 orang. Oke, kita foto dulu. Tangan di depan, lambaikan. 1, 2. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Benyamin. Terima kasih Pak Eko, terima kasih juga Pak Gunawan, Pak Benyamin. Ya, sehat-sehat terus ya Bro Simon, Bro Ferry, sehat-sehat semuanya. Berkati. Sampai ketemu Senin depan ya. Terima kasih Pak. Bless you. Terima kasih.